Hatiku sayang haus, itu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dermawan kasihmu. Sama-sama kita ulangi lagu dari awal. Hatiku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dermawan kasihmu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
doa pembuka silakan untuk Bang Wisnu, silakan maju ke depan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami berkumpul dalam ruangan ini, boleh melepas kerinduan kami Bapa untuk bertemu dengan Engkau, datang ke hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu yang terbeban berat, bergumul dengan segala permasalahan kami Tuhan, ingin datang melepaskan segala beban ini Tuhan. Kami ingin berkomunikasi, berhubungan dengan Engkau Tuhan. Berkatilah kami yang hari ini akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Gani Simanjuntak, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami renungkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga dapat menjadi rema dalam hidup kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sertai kami hingga berakhirnya acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan roh, tubuh, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Amin. Ibu-ibu masih semangat? Amin. Bangkit diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih semangat semuanya? Amin, amin. Kita lanjutkan lagi lagunya. Musik yuk. Allah sanggup. Mari kita sama-sama menyanyikan Allah sanggup. Harus semangat dong saudara. Tak pernah dilihat mata
tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya capek, jadi saya persilakan untuk duduk. Ada yang mau bersaksi? Saya undang siapapun itu. Ada, untuk maju depan. Ayo, ada ayo. Ya, sepertinya nggak ada. Kita langsung saja kepada firman, tetapi sebelum kita ke firman, kita menyanyi lagu sungguh indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan. Dan ku merasakan tidak
semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita mengundang Pak Pendeta, silakan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur pada sore hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Ini semua karena karya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami yakin dengan iman kami ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Di tahun 2021 ini, begitu juga di tahun-tahun yang akan datang. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kami. Kami tahu rancangan Tuhan indah pada akhirnya. Dan rencana Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita izinkan Tuhan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita lihat Alkitab, kita lihat di atas saja. Ini pernah saya bahas di, kalau nggak salah, di bulan Agustus, ya. Dan di bulan itu tempo hari ini kita sampaikan ada 5 kali yang bertemakan tentang mengampuni. Nah, yang menjadi pertanyaannya kenapa ini diulangin kembali? Saudara, kapasitas kemampuan kita ini terbatas, setuju nggak? Setuju ya, kapasitas kita terbatas. Dan di Alkitab sendiri dikatakan ya ada kitab ulangan. Kisah itu sudah diceritakan di Kejadian, dan kisah itu diulangin lagi di dalam kitab ulangan. Bahkan dalam ulangan 6 diajarkan Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan satu perintah supaya bangsa Israel pada saat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan perintah itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Yang tujuannya agar keturunan anak-anak bahkan cucu-cucu kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kenapa firman ini diulangin kembali? Dan saya sendiri, semakin saya ulangin, saya semakin bisa introspeksi diri. Saya semakin belajar. Sebenarnya saya ini sudah sampai di mana? Karena setiap kita ini kan semua dalam pembelajaran. Belum ada yang sempurna di antara kita ini. Benar? Kenapa? Bibit yang ada dalam diri kita ini, bibitnya udah dosa. Roma 3:23 dikatakan semua manusia tidak terkecuali siapapun dia. Maukah dia pendeta, maukah dia pejabat negara sekalipun, mau dia jemaat, mau dia kaum awam sekalipun, Alkitab jelas katakan semua kita berdosa. Nah, puji Tuhan, kita orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, Tuhan kita mengasihi kita loh. Nah, ini yang dahsyatnya, dia gantikan kita, dia terima penghukuman itu. Seharusnya kita yang menerima penghukuman itu, karena dia mengasihi kita supaya apa?
kita selamat. Amin. Tuhan Yesus nggak mau murka itu turun kepada kita. Makanya Allah itu sendiri datang ke dunia ini untuk mengambil untuk dosa itu lewat kayu salib. Dan di atas kayu salib dikatakan semuanya sudah selesai. Yang mana tadi status kita sebagai hamba dosa, sebagai orang berdosa, status kita berubah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita status kita berubah, tapi karena kematian Yesus lah status kita berubah. Ada amin? Nah, setelah status kita berubah menjadi anak-anak Allah, nah, yang Tuhan inginkan daripada kita seperti saya khotbahkan minggu kemarin, yang Tuhan inginkan Roma 12 ayat 2 itu terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Roma 12 ayat 12. Terjadinya perubahan. Amin. Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan katakan berubah. Apa berubah yang dimintanya? Mindsetnya, pola pikirnya yang berubah. Karena kalau kita berubah mindset cara berpikir kita, pasti tindakan perbuatan kita juga pasti berubah. Setuju? Maka dari itu saya berharap kita di tahun 2021 ini masuk dengan hal yang baru, supaya kita bisa mendapatkan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita yang ada di dalam Kristus harus hidup sebagai anak-anak Allah. Ada amin? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi di satu ayat ini ada dua perkataan yang disampaikan di dalam satu ayat, berarti itu penting dan harus. Amin. Nah, kita lihat temanya adalah anak Tuhan yang memberi pengampunan kepada sesama. Yang menjadi pertanyaan, siapa anak Tuhan itu? Kita anak Tuhan itu, bukan orang lain. Kita harus berani berkata, saya anak Tuhan itu. Amin. Nah, sekarang berani gak kita kalau kita mempertanggungjawabkan kalau kita itu adalah anak-anak Allah? Kalau berani kita memperkatakan kita anak-anak Allah, berarti kita juga harus berani membuktikannya. Amin. Coba kita lihat temanya. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kehidupan kita dimanapun kita berada harus bisa membawa damai. Ya. Ya kalau belum, ya kita belajarlah. Ya, karena selagi kita diizinkan di dunia ini masih ada, berarti masih banyak kesempatan untuk kita belajar dan untuk kita berubah. Ya, selagi kita hidup, pembelajaran itu nggak bisa stop. Selagi kita hidup, pembelajaran itu terus berjalan. Kenapa? Yang disebut dengan bertobat ataupun metanoia, itu artinya bertobat, perubahan yang terjadi terus menerus. Nggak stop perubahan itu, tapi perubahan itu terjadi terus menerus. Kalau kemarin kita sudah berubah seperti ini, yang Tuhan inginkan kita berubah lagi lebih baik seperti ini, berubah lebih baik seperti ini. Nah, hari demi hari kita harus berubah, yang endingnya kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Ada amin? Nah, saudara terkasih, nah, tujuan daripada mengampuni, kenapa saya menyampaikan tema tentang mengampuni ini? Supaya hidup kita itu diberkati Tuhan. Karena yang pertama, tujuan kita mengampuni agar kita pun diampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni, ya kita juga tidak diampuni. Jadi ada kemarin jemaat yang WA saya, Pak, saya kan diginiin. Dia ceritakan kronologi ceritanya, lalu dia tanya saya harus bagaimana Pak? Ya kalau kamu tanya sama saya sebagai pendeta, saya jawab, ya kamu harus mengampuni. Amin. Jadi dia ada yang menjahatin dia marah, dia sakit hati, dia kecewa. Lalu dia tanya saya, apa yang harus saya lakukan Pak? Dia harus mengampuni.
Lalu saya kirimlah ayat ini. Pak, terima kasih. Saya akan belajar untuk mengampuni. Ya, jadi memang untuk mengampuni itu nggak hal yang gampang. Butuh proses yang cukup lama. Tapi yang jelas di hati kita sendiri dulu ada kemauan untuk melepaskan pengampunan. Jangan sampai kita bilang gini, mentang-mentang mengampuni itu susah, kita langsung bilang gini, udah nggak bisa Pak diampuni. Soalnya begini Pak, kemarin saya ampuni dia buat lagi. Dia ampuni dia buat lagi. Sekarang bukan masalah bisa apa tidak, tapi yang jadi masalah mau apa tidak. Kalau kita mau pasti bisa, karena Alkitab mengajarkan kita harus mengampuni 70 kali, artinya tidak terhingga. Amin. Jadi tujuan yang pertama kita mengampuni supaya kita juga diampuni sesuai dengan Matius 6 ayat 14 dan 15. Nah yang kedua, tujuan kita mengampuni agar doa kita dijawab Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, ada orang yang menadakan tangan berdoa dengan cara begini. Ya, ada juga dengan cara begini. Jadi bukan masalah caranya. Amin ya. Mau dia berdoa dengan cara begini, nggak masalah. Mau dia berdoa dengan cara begini, kan itu sikap kita. Yang penting hati kita kepada Tuhan ya bagaimana. Amin. Nah hati kita ini dulu. Nah dikatakan gini, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan ini bicara tentang apa? Perbuatan, tentang sikap hidup kita. Kalau sikap hidup kita masih menyimpan kekecewaan, kebencian sama orang lain, jelas firman Tuhan katakan, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, jelas firman Tuhan katakan, aku tidak mendengarkan. Makanya kenapa saya rindu firman ini saya sampaikan kembali. Bahkan jadi Leo bilang, untuk satu pengajaran minimal diulangi itu 6 kali. Bukan supaya hafal, tapi supaya kita memahami dengan jelas. Ya. Ya. Nah saudara, yang ketiga, tujuan kita mengampuni. Ya, yang ketiga, tujuan daripada kita mengampuni, masukin aja satu orang kuis. Satu orang masuk aja. Ya nggak apa-apa, suruh duduk sini aja. Terlanjur kata sama saya. Ya, yang ketiga, dibikin di belakang aja. Nah, sini nggak ada tempat. Yang ketiga, tengok, tujuan kita mengampuni supaya hati kita tenang. Amin. Kalau kita tidak mengampuni, bisa pakai tambah bangku lagi lah kalian luar. Daripada diri kan capek, ada bangku luar di luar. Ya orang itu aja garwisnya. Ya, tujuan kita yang ketiga mengampuni supaya kita tenang. Coba nih, yang tadinya mau ke gereja nih, ya atau tadinya saya mau pergi ke sana nih, lihat dia tuh, ada dia lagi nggak ada, bisa jadi nggak? Bisa. Pernah ngalamin hal seperti itu? Iya kan? Malas banget ke sono ada dia lagi. Iya kan? Maka dari itu tujuan kita mengampuni supaya hati kita tenang. Mau ada dia kayak dekat kita, mau nggak ada dia dekat kita, ya bagi kita nggak ada masalah. Nah hati kita dulu yang kita benerin. Amin. Bahkan dalam khotbah saya bulan 12 kemarin yang Tuhan inginkan saya sampaikan, hati kita ini harus seperti spon. Tahu spon? Busa yang biasa nyuci piring. Tahu ya? Tahu spon nggak? Busa itu. Tahu ya? Coba kalau busa itu dilempar ke dinding ini, apa terjadi? Nggak akan hancur. Nggak akan terjadi apa-apa sama busa itu. Jangankan dilempar. Busa itu ditabrak pakai mobil, dilindas pakai mobil. Gimana? Apa yang terjadi? Tetap rusak. Tetap seperti itu. Utuh tetap, nggak ada masalah sama dia. Tapi kalau hati kita nih, seperti ini nih.
Atau seperti ini nih, keras. Itu gampang hancur. Benar? Kalau ini saya lemparkan, wah ini langsung hancur, terburat. Dalam khotbah saya di bulan 12, saya sampaikan kita ini harus berusaha. Memang nggak gampang ya, memang butuh proses, butuh pembelajaran untuk kita bisa memiliki hati seperti itu. Amin ya. Nggak bim salah bim langsung berubah, nggak juga. Ya. Tapi yang jelas kita dulu yang punya hati mau berubah. Itu dulu. Selebihnya nanti kalau kita punya hati mau berubah, selebihnya nanti Tuhan yang mengubahkan. Jadi jelas ya tujuannya ya. Tujuan kita yang mengampuni yang pertama supaya dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni kan berkat kan mengalir. Karena dosa yang menjadi penghalang Tuhan memberkati ini. Yang kedua tujuan kita mengampuni supaya doa kita dijawab. Bahkan dalam Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati. Amin. Tapi kenapa? Ada dosa. Apa dosa itu? Itu tadi sikap hidup tadi. Bagaimana tangan kita, sikap hidup kita. Amin. Nah, saudara terkasih, itu tujuannya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Alkitab katakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kalau kita sudah mengampuni, kita akan menjadi orang yang ramah. Kita juga akan jadi mesra ngomong sama orang tuh. Kayaknya mesra banget, enak gitu. Ya, kenapa? Karena kita sudah mengampuni. Tapi kalau kita belum mengampuni, kalau kotor hati kita, keluar, tahu tong sampah? Kalau tong sampah ditutup nih, dibuka, tutupnya, bau. Kalimat kita tuh suka nyelekit, menyakitin. Dia nggak ada niat untuk menyakitin, tapi ada spirit yang nggak baik keluar. Kata-katanya sih baik, tapi spiritnya, luka itu yang keluar itu nggak enak. Maka dari itu, kalau kita sudah mengampuni, pasti yang terjadi itu ramah, mesra terhadap yang lain. Nah, penyebab kita mengampuni, kalau kita mengampuni berarti kan ada masalahnya. Masalahnya apa? Kepahitan. Kepahitan itu artinya apa artinya? Kepahitan itu ya luka. Luka, di hati itu luka. Kita nggak bisa lihat, tapi bisa terasa. Bisa terasa tuh orang yang terluka apa tidak itu bisa terasa. Ya. Nah, saudara terkasih, penyebab kepahitan dikatakan begini. Dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak itu bukan bicara tentang bapak secara jasmaninya pria, tetapi maksudnya adalah orang tua. Seringkali terjadinya kepahitan karena diakibatkan perbuatan orang tua. Nah, saya sendiri dulu karena bapak saya, akhirnya saya terluka dengan bapak saya. Dan cukup lama saya terluka dengan bapak saya. Ya, kita nggak akan mungkin menerima perkataan yang baik terus dari orang, siapapun dia. Setuju nggak? Namanya manusia pasti ada kata-kata yang nggak ngenakin. Apakah sikapnya? Nah, sekarang bagaimana respon hati kita tadi? Seharusnya kalau kita respon hati kita tadi itu seperti busa, itu nggak masalah. Bukan masalahnya, bukan perkataan orang, bukan sikap hidup orang masalahnya. Tetapi hati kita, respon hati kita itu. Di situ masalahnya. Iya kan? Orang kan nggak mungkin kita suruh rem mulutnya. Nggak mungkin pula kita pukul mulutnya. Berabe kita nanti kan? Yang harusnya kita rubah adalah hati kita. Supaya apapun orang katakan tentang kita, kita nggak, bagi kita nggak ada masalah. Amin. Biar aja orang mau ngomong apapun tentang kita, itu kan urusan dia dan Tuhan. Ya kita yang harus meresponi dengan baik. Amin. Yang menandakan kalau kita itu adalah anak-anak Allah. Nah, saudara terkasih, ada beberapa contoh penyebab orang luka batin masih dalam kandungan. Ya, anak saya ini dulu masih dalam kandungan. Jadi Martin masih umur 1 tahun. Nah, pas periksa ternyata hamil lagi. Istri saya bilang gini, aduh hamil lagi sih, ini abangnya masih kecil. Iya kan? Waduh gimana nih, satu gendong sini, satu gendong sini.
ribet amat. Kan kita kan sering sebagai orang tua kan gitu, aduh repot amat. Sampai istri saya, aduh, walaupun kita tidak bertindak yang lain dengan perkataan itu aja, itu udah tertolak. Itu ada penolakan. Nah akibatnya, ya anak saya dulu nggak bisa dekat sama mamanya, mau dipeluk, mau digendong juga susah. Tapi setelah mamanya datang, saya suruh ayo pemberesan. Akhirnya Martin, Cynthia, mereka nyanyi bikin ibadah bertiga, saya dagang di Blok M. Mamanya pemberesan. Dia akuin, enaknya? Hah? Diakuin semuanya. Maafkan mama dulu begini. Karena memang kan kehidupan yang belum di dalam Tuhan kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengerti ini, ya mau kita gugurkan lagi, ya kitanya udah kelewatan. Ya kan? Nah kenapa istri saya lakukan itu dulu? Karena dia tidak mengerti. Walaupun kita bilang, ada lagi pendeta yang gini nih. Pendeta ini kawan saya. Pendeta ini dia ingin punya anak laki-laki. Ternyata waktu dia bawa ke rumah sakit di USG anaknya perempuan. Dokter bilang, Pak, dari hasil yang kami lihat dan kami teliti anaknya perempuan. Pak, saya pendeta Pak. Katanya sama dokter, saya yakin anak saya laki-laki. Ya beriman sih boleh beriman. Tapi realita logika juga lihat juga. Akhirnya waktu anak itu dilahirkan benar perempuan. Tapi si bapaknya masih merasa itu laki-laki. Karena memang dia pikir anaknya laki-laki. Akhirnya anaknya jadi tomboy. Gayanya jadi gaya laki-laki. Jadi laki-laki kan perempuan. Jadilah gaya laki-laki, pakainya nggak pernah mau pakaian perempuan. Bahkan dia nggak bisa dekat sama bapaknya. Kayaknya merasa ya rohnya nggak connect. Ada aja yang membuat kesalahpahaman. Akhirnya bapaknya datang, pemberesan, pulih. Jadi pemulihan itu ya dengan pengampunan, pengakuan. Ada kata yang dikeluarkan. Seperti Yesus katakan, Alkitab ajarkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat itu. Jadi ada perkataan yang kita lepaskan. Ampuni bapak saya. Ampuni ibu saya. Yang dulu telah begini. Itu disebut dengan pelepasan, pengakuan. Amin. Jadi harus ada kata-kata yang kita lepaskan, yaitu kata-kata berkat, kata-kata yang melepaskan, supaya terjadinya. Nah, sakit hati karena suka maksa. Orang tua itu kan ada yang otoriter. Saya dulu kalau pulang ke rumah, kalau bapak saya lagi di depan, saya mau pulang nggak berani tuh, saya lihat kalau bapak depan nggak berani. Muter tuh jauh tuh dari pintu belakang. Kalau ingat masih sekolah, kalau burung balam di rumah kami udah bunyi, bapak udah mau pulang. 15 menit lagi sampai di kantor itu. Kami lompat itu ke tempat tidur, langsung pakai selimut gitu. Ada yang pernah ngalamin gitu? Iya kan, kita bapak-bapak zaman dulu kan otoriter. Sekarang kan nggak bisa lagi. Bapak berani mukul, lapor polisi, KDRT. Kalau dulu kan ada KDRT. Coba. Iya kan? Nah, ada karena sakit hati karena dipukul. Baru dengan perkataan caci maki. Ada lagi dititipkan sama orang. Bahkan ada kesaksian waktu saya kemarin khotbah di Medan, istri gembala sendiri. Dia sakit hati sama bapaknya, sama mamanya, karena dari kecil dititipkan sama saudaranya. Sakit hati kan? Tidak mendapatkan, penyebabnya kenapa? Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang sama. Saya anak siapa? Kok saya dititipkan? Bukankah saya anak bapak sama anak mama? Kok orang itu nggak dititipkan, kok aku doang yang dititipkan? Akibatnya timbul kecemburuan sosial. Amin. Nah, ada lagi sakit hati karena bapak sama mamanya bercerai. Ya, sakit hati karena bapak yang suka mukul istri atau istri mukul suami. Nah, ada lagi sakit hati karena suka dibanding-bandingkan. Kamu mah nggak kayak abangmu. Kalau abangmu mah keren, pinter. Itu membuat sakit hati. Sakit hati karena menerima pelecehan seksual. Saya di penjara ada menemukan orang yang dia mendapatkan pelecehan seksual dari keluarganya, dari bapaknya, dari pamannya, dari abangnya. Wih, sadis itu.
Sakit hati kenapa? Teman sekolah. Jadi waktu bulan Maret kemarin saya ada di Medan. Bulan Maret tanggal 17 saya di Medan. Waktu saya khotbah tentang ini di sekolah, ya. Waktu saya khotbah di luar ngomongnya. Gak muat. Mau di mana? Ya. Waktu bulan 3 saya tanggal 17 di Medan, saya khotbah di sekolah. Saya tanya muridnya, siapa yang berkaitan sama temannya? Tunjuk tangan. Bahkan ada satu murid, memang murid ini bandel kali, tapi ganteng. Jadi waktu murid ini kutanya, sama siapa kau sakit hati? Sama si Anu. Kupanggil, ya kan? Kudoakan, didamaikan, doa. Maju lagi perempuan ini kan, si cowok pergi, panggil lagi satu lagi, yang sakit hati ini. Sama siapa kau sakit hati? Sama yang tadi Pak, kupanggil lagi. Sampai 6 kali orangnya sama itu aja rupanya. Rupanya playboy ini. Ya kan, cinta-cinta monyet di zaman sekolah SMP kan. Lalu ada lagi orang sakit hati sama gurunya. Bulan 3 kemarin saya tanya, siapa yang sakit hati sama gurunya? Tunjuk tangan. Kamu sakit hati sama guru siapa? Itu Pak. Bu, sini bu, bilang. Dibereskan. Dan syukurnya gurunya juga mau merendahkan diri. Dan gurunya datang dipeluk anaknya, dia minta maaf. Dan terjadi pemberesan pada saat itu. Wah itu dahsyat luar biasa. Wah itu teriak-teriak orang. Karena memang untuk pengampunan itu memang berat melepaskan itu. Tapi kalau kita mau, pasti bisa. Sekarang yang jadi pertanyaan, mau nggak? Sering orang tawar-menawar. Sakit kali sih Pak, aduh Pak, di sini sakit. Udah parah Pak, udah sampai ke sini, sampai ke tulang sumsum katanya. Nah saudara terkasih, akibat sakit hati kita jadi tawar. Makanya kenapa kita tadi harus harus mengampuni supaya hati kita nggak tawar lagi, nggak sakit, supaya kita itu damai. Amin. Supaya kita bahagia. Nah, dendam dan kebencian itu bawa sakit hati. Nah, gini, sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya. Kan perlu kita ketahui, saya bagian daripada orang sakit hati enggak? Kalau saya udah pulih, sebatas apa pemulihan yang terjadi? Kalau belum, apalagi yang harus saya lakukan? Ya, karena memang khotbah ini kan kemarin ada 3 sesi. Pertama, tujuan daripada kita mengampuni. Yang kedua, alasan kita mengampuni. Yang ketiga, cara kita mengampuni. Tapi cara kita mengampuni nggak bisa saya selesaikan hari ini, karena nanti bisa jam 7 kita selesai. Ya, jadi paling sampai alasan kita mengampuni atau alasan-alasannya. Nah ini perlu kita ketahui, apakah kita masih ada kepahitan. Ya, kalau di rumah sakit namanya itu apa? Check up. Iya kan? Periksa. Coba kita introspeksi diri kita periksa dulu. Di sini ada pemicu. Respon hati, ada reaksi otomatis. Pemicu itu kalau kita sakit gigi biasanya itu es. Waktu kalau kita sakit gigi nih, saya kan nggak sadar nih. Saya nggak tahu nih kalau sakit gigi. Pas saya makan es, apa yang terjadi? Kalau gigi kita ngilu, itu membuktikan kalau gigi kita sakit. Yang salah siapa? Giginya, bukan esnya. Seringkali yang kita salahkan esnya. Padahal es itu hanya sekedar pemicu. Amin. Nah, kan tadi udah saya bilang, nggak mungkin orang lain bisa berkata yang indah terus buat kita. Nggak mungkin orang lain bisa bersikap hidup yang indah terus buat kita. Pasti ada satu kata atau sikap yang salah. Karena yang nggak salah itu cuma Yesus. Yang sempurna itu cuma Yesus. Setuju nggak? Siapapun dia pasti akan mengeluarkan atau ada tindakan yang nggak senang di hati kita atau yang nggak cocok di hati kita. Nah sekarang kan tadi respon hati kita. Nah kita lihat, ada pemicu. Pemicunya apa? Pemicunya waktu kita dikritik, waktu kita diberi ide, waktu kita dinasehati. Ya, jadi dulu kalau saya sama istri sebelum kami pulih total ya, saya nggak mau pakai contoh orang lain karena saya paling utama keluarga diri sendiri lah. Karena memang kalau keluarga saya memang kami ngalamin. Ya, saya juga banyak banget luka batinnya dulu. Istri saya juga trauma luka batinnya cukup parah. Ya, jadi proses perubahannya itu ya terus menerus dan bersyukur terjadinya sekarang perubahan itu. Ya, nah
Waktu dulu kalau saya ngomong sama istri kasih pendapat, saya kan sebagai suami kan ingin dong menyampaikan sesuatu supaya keluarga kita bahagia. Waktu istri saya dulu masih ada luka, ya, istri saya banyak lukanya. Kenapa? Dari bayi dia udah ditinggalkan sama bapak. Ya, baru dia punya keinginan kalau nikah, bapaknya itu datang. Karena menurut dia ini kan pernikahan cuma seumur sekali. Dia berharap bapaknya datang, ternyata bapaknya nggak datang. Itu yang membuat dia mati luka, dan banyak lagi luka-luka yang lain yang dia alaminya. Trauma-trauma yang lain dia alami dari kecil. Nah, saudara terkasih, waktu aku sampaikan satu pesan, satu nasihat, satu saran kepada istriku. Nah, istriku bilang begini, nih respon hatinya gini, dia nggak aman. Rasa hatinya itu nggak aman. Ada lagi orang yang rasa hatinya kayak dihakimi. Kok aku dihakimin sih? Kok aku disalah-salahkan sih? Dia merasa tersakiti. Ada lagi yang begitu. Lalu respon otomatisnya kalau dia merasakan itu apa respon otomatisnya? Nah, respon otomatisnya begini. Kalau istri saya dulu respon otomatisnya dia menghindar. Pak, bentar Pak ya, cucian banyak. Padahal cucian pula, iya banyak. Yang lebih lucunya lagi begini, Pak, bentar Pak ya, masakan takut gosong. Kompornya tadi nggak hidup. Jadi karena dia merasa nggak nyaman, dia mau menghindar dari komunikasi tadi itu. Nangkap maksudnya? Karena dia merasa nggak nyaman. Sebenarnya kita harusnya bersyukur. Akibat ada pemicu tadi, kita sadar, introspeksi diri. Oh iya, ternyata saya masih terluka. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Baru kita mengadakan pelepasan dengan mengucapkan pengakuan. Akhirnya pada saat itu begitu banyak metode-metode yang saya kasih. Satu metode terjadi pada saat istri saya masak, ya. Nah, saya lagi siapkan khotbah di komputer. Tiba-tiba istri saya minta handphone saya yang ada simpatinya. Dia tanya, Bapak ada pulsa? Saya beli dulu. Saya lihat dia udah nangis, sambil masak dia nangis. Ternyata Tuhan lawat dia waktu dia masak. Setelah saya kasih handphone, dia telepon papanya, Papa maafkan aku. Karena aku selama ini nyimpan sakit hati. Pelepasannya di situ. Jadi pelepasan itu kita harus ngerti. Maksud arti pelepasan itu bukan identik dengan kuasa kegelapan, bukan identik dengan setan. Tapi pelepasan itu pengakuan kita. Kalau kita nggak ngaku, berarti tidak adanya pelepasan. Ngerti? Ya. Jadi jangan alergi dengan kata pelepasan. Banyak orang langsung dengan kata kutuk. Dia udah konotasinya seolah-olah bagaimana kata kutuk itu. Mengandung arti gimana. Tetapi yang perlu kita ketahui, dalam Kejadian 4, waktu Kain dan Habil terjadi pembunuhan itu, diawali dari mana? Hatinya yang terluka. Hati yang terluka mengundang dosa-dosa yang lain masuk. Bahkan akibat hati abangnya luka, timbul apa yang terjadi? Pembunuhan. Begitu juga dengan Yusuf sama saudara-saudaranya. Akibat hatinya abang-abangnya terluka karena kata Yusuf. Yusuf berani berkata, aku punya mimpi, kalian akan menyembah aku. Sakit hati abang-abangnya. Lalu Yusuf dibawa, mau dibunuh. Jadi sakit hati itu bisa mengundang kuasa-kuasa yang lain, dosa-dosa yang lain masuk. Bahkan bisa terjadi pembunuhan. Kalau kita lihat ada anak bunuh mamanya, bunuh bapaknya, ada bapak bunuh. Penyebabnya semua karena sakit hati. Setuju nggak? Saya berharap kita serius ya. Yang ngomong juga udah capek, jangan sampai tidur lah. Semangat ya. Oke. Nah, saudara terkasih, akibat yang akan terjadi, akibat yang akan dialami orang sakit hati, biasanya salah satunya minder. Anak saya Martin dulu minder banget. Makanya waktu dia bisa mimpin pujian di sini, saya bangga banget. Dulu minder banget. Martin, coba kamu ke tempat teman kamu dulu, jemput teman kamu. Kok dia terlambat? Biasanya kan temannya jemput. Nah, ini temannya belum datang jemput berangkat sekolah, teman dia SD. Pergi dia Martin ke rumah temannya. Nggak ke rumah. Lihatnya ada sendal di depan. Pulang dia. Gimana Martin? Wah, banyak sendal di depan rumahnya. Lah, apa sangkut paut sendal dengan... Ternyata minder. Tapi puji Tuhan loh.
Dia udah berani. Amin. Amin. Berani tampil sekarang. Dan kalau kalian lihat di Facebook saya, banyak korbannya Martin, banyak korbannya Cynthia. Mereka udah khotbah, lihat aja di Facebook Gani Simanjuntak. Mereka juga udah khotbah, korbannya juga dahsyat luar biasa. Yang tadinya malu, minder, tapi puji Tuhan, karena punya hati mau berubah. Memang ya nggak otomatis bim hitam jadi putih, enggak. Perubahan itu terjadinya terus menerus. Amin. Amin. Perubahan itu terjadi terus menerus, nggak stuck, tapi berubah terus menerus. Amin. Nah, ini nih, minder, hidup dalam problem emosi, gampang marah, sensitif, sulit tunduk atas otoritas orang tua, suami atau atasan, mudah tersinggung, takut dinilai dan dikritik, tapi suka mengkritik, tidak dapat merasa kasih Bapa, sulit bertumbuh dewasa rohani, jatuh bangun dalam dosa, gampang patah semangat, hidup dalam ketakutan, takut dia kehilangan, hilangnya damai sejahtera. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang sakit hati itu, biasa pertama kalau perempuan suka nyemil, tapi tidak perempuan aja, laki-laki juga kalau dia suka nyemil. Sebenarnya ada satu nama hormon, waktu dia ngemil, ada satu nama hormon dari biologinya ya, saya nggak ingat itu hormon apa namanya, tapi bisa kita lihat di Google. Kalau kita makan, ada satu hormon yang menutupin luka kita tadi, yang menutupin masalah kita tadi. Tapi setelah kita makan, selesai makan, nanti kambuh, datang lagi. Jadi itu bukan solusi, tapi itu pelarian. Sama orang main game, orang pacaran masih muda ini main game, melakukan seks bebas, bahkan seks sejenis, minum minuman keras, memakai narkoba, ini hanya sekedar pelarian. Itu nggak bisa ngobatin. Bahkan luka kita akan lebih dalam kalau kita lakukan itu. Ya, luka kita akan lebih dalam. Karena ini bukan obat sebenarnya. Ini hanya pelarian, ngerti ya? Yang mana obat, yang mana pelarian? Ngerti ya? Ini hanya pelarian yang akan membawa kita lebih dalam lagi, lebih bahaya lagi nantinya. Nah, saudara terkasih, kebencian dan dendam bagaikan rantai yang membelenggu iman kita. Kebencian dan dendam itu akhirnya kita jalan pun susah, dibelenggu, diikat kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, mengampuni, memberi, melepaskan rantai yang membelenggu iman kita tadi itu, karakter kita. Hanya dengan mengampuni kita bisa lepas. Kalau kita tidak mengampuni, coba bayangkan kaki saya diikat, tangan saya diikat, bisa nggak saya maksimal? Makanya kenapa tadi saya bilang, orang yang ciri-cirinya tadi ini, nah, sulit bertumbuh dewasa rohani, jatuh bangun dalam dosa, karena masih terikat. Ikatan yang di kaki perlu dilepaskan, ikatan di tangan kita perlu dilepaskan, ikatan di hati kita perlu, di alam bawah sadar kita harus dilepaskan. Supaya apa? Supaya kitanya bisa lebih maksimal. Amin. Makanya dikatakan mengampuni berarti melepaskan, terjadinya pelepasan. Lewat pengampunan bakal terjadi pelepasan. Ini orang kadang-kadang nggak nangkap apa arti makna pelepasan yang saya sampaikan. Sering sekali orang nggak nangkap. Hanya dengan melepaskan perkataan, aku mengampuni si anu, itulah yang membuat terjadinya pelepasan. Amin. Makanya kalau kita nggak suka sama orang lain, jangan kita lupakan. Banyak orang mau coba melupakan, tidak dilepaskan dulu, tidak akan bisa dilupakan. Lepaskan dulu, baru bisa kita lupakan. Amin. Nah, saudara terkasih, kita harus mengampuni. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa alasannya? Kenapa saya harus mengampuni? Ini yang penting. Kalau kita mengerti alasannya mengapa kita harus mengampuni, kita akan semangat melepaskan pengampunan. Amin. Alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni, karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Siapa yang belum percaya kepada Yesus tempat ini? Ada? Ada yang belum percaya kepada Yesus, bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Atau masih meragukan?
Jelas Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Yesuslah yang sudah menerima pengampunan. Dan ciri-ciri orang yang sudah mengalami pengampunan, dia juga akan gampang melepaskan pengampunan. Itu ciri-cirinya. Kalau masih sulit dia melepaskan pengampunan, berarti dia belum mengalami pengampunan yang maksimal. Makanya butuh, makanya itu kan kenapa terus-menerus harus terjadi pengampunan itu. Ya, pertobatan itu terus-menerus, nggak bisa stuck. Ya udah saya bertobat. Ada kawan orang yang dulu saya layani. Ya kan saya udah bertobat, Pak. Ya bertobat itu kan banyak. Dosa itu kan banyak. Dari hal yang mana dulu? Nangkap ya maksud saya ya. Nah, saudara terkasih, karena kita telah menerima pengampunan. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Kira-kira kita sudah merasa menerima pengampunan nggak dari Tuhan? Udah maksimal nggak pengampunan itu? Belum. Belum. Kenapa belum? Pengampunan dari Tuhan dia berikan kepada kita maksimal. Maksimal pengampunan dari Tuhan. Tidak ada lagi dosa kita. Dosa kita yang ini, yang sekarang, dan yang akan datang, satu kali untuk selamanya diampuni sama Tuhan. Lalu kita mungkin berpikir, kalau saya udah diampuni bisa dong berbuat dosa. Ya, itu ciri-ciri orang yang belum diampuni berarti. Karena kalau sadar dia sudah diampuni, dia nggak mungkin lagi hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa hal yang wajar. Tuhan juga udah tahu kita akan jatuh dalam dosa. Amin. Nah, saudara terkasih, Alkitab katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itulah yang membuktikan pengampunan kepada kita. Yang mana tadi kita seteru dengan Allah, yang mana tadi kita musuhan dengan Allah akibat dosa dan pelanggaran kita. Tapi darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Amin. Jadi jangan ragukan pengampunan itu. Darahnya yang dia tumpahkan, nyawanya yang diberikan. Coba kita lihat Roma 5 ayat 10. Boleh baca yang suaranya agak keras. Roma 5 ayat 10, coba dibaca. Roma 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab kalau kita ketika masih seteru berdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Tadinya kita seteru dengan Allah, tadi kita musuhan dengan Allah akibat dosa dan pelanggaran yang dilakukan Adam turun kepada kita. Tapi kematian Yesus mutlak memperdamaikan kita. Sehingga kepastian keselamatan itu pasti menjadi milik orang percaya. Karena kita sudah berdamai, kita tidak seteru, kita tidak musuhan sama Allah lagi. Amin. Nah, saudara terkasih, yang kedua, mengapa saya harus mengampuni? Apa alasannya mengapa saya harus mengampuni? Yang kedua, karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Mengampuni itu bukan sekedar saran, mengampuni itu bukan sekedar usul dan pendapat daripada Tuhan. Tapi mengampuni itu adalah perintah. Tahu bedanya kalau saran dengan perintah? Kalau perintah itu apa artinya? Harus, tidak boleh tidak, harus wajib ya. Kalau saran? Ya terserah mau kita lakukan enggak, tapi ini harus. Kalau kita mau diselamatkan. Kalau kita mau, tadi tujuannya udah tahu ya. Tadi ada 3 tujuannya kita mengampuni. Yang pertama, supaya kita diampuni. Yang kedua, supaya doa kita dijawab, hubungan kita kembali dekat sama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita damai, hati kita itu damai, nyaman. Amin ya. Nah,
Alkitab katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini yang diajarkan Alkitab kepada kita. Beda dengan agama lain. Kejar musuhmu, bunuh musuhmu. Kita nggak ada. Walaupun memang realitanya kita lihat, tidak semua kita bisa melakukan ayat ini. Makanya pada saat dulu itu, kenapa Perdana Menteri India, Muhammad Gandhi, pada saat itu nggak jadi terima Yesus. Yesusnya sih benar, ajarannya sih benar, orangnya. Orang Kristen sendiri buktinya enggak. Akhirnya Muhammad Gandhi kan dia udah percaya dengan Yesus, dia akui pengajarannya luar biasa. Tapi orangnya, orang Kristen sendiri hidupnya kok begitu, nggak balance, nggak sejalan. Nah, saudara terkasih, Alkitab ajarkan kita, musuh kita aja harus dikasihi kok. Bahkan kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau ada orang benci sama kita, kalau memang kita merasa kita adalah anak Allah, berbuat baik tetap sama dia. Nggak ada masalah itu. Kita kan urusannya sama Tuhan. Dan kita katakan, apapun yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk, ya saya berbuat baik ya, seperti saya melakukannya untuk Tuhan. Amin. Berbuat baik aja. Urusan di belakangan nanti aja, kita tetap aja coba. Ya, memang jatuh bangun lah, nggak ada yang sempurna. Jatuh bangun, ya. Nah, saudara terkasih, Lukas 23:34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Yesus sudah memberi contoh di atas kayu salib itu. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia bisa berkata, ampunilah mereka. Tahu apa penderitaan yang dialami Yesus pada atas kayu salib? Dihina, diludahi, dituduh. Wah, kulitnya tercabik-cabik gitu. Dikasih mahkota duri, dipitnahkan yang tidak dia lakukan. Tapi dia mengajarkan kita, dia memberi contoh kepada kita. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Ampuni mereka. Yesus sudah memberi. Dia bukan hanya mengajar, tapi dia memberi contoh. Ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya saya salah satu orang yang nggak setuju kalau dikatakan yang disalib itu adalah Judas Iskariot. Saya orang yang nggak setuju. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa orang berdosa, orang jahat bisa berkata ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Orang berdosa pasti pembenaran diri. Benar ya? Salahku apa? Kenapa aku disalib? Iya kan? Orang berdosa kan sifat naturnya kan berusaha untuk pembenaran diri. Tapi kita lihat pada saat itu, ada nggak Yesus pembenaran diri? Nggak ada. Bahkan waktu dia disidang di Mahkamah Agama di Pontius Pilatus, dia dituduhkan hal, dia diam aja. Dia nikmatin tuduhan-tuduhan orang itu. Kenapa? Nah, itu yang harus kita belajar supaya punya hati seperti itu, spon. Nggak terluka hatinya. Dituduh gimana pun, difitnah gimana pun, dimaki-maki gimana pun, dia nggak terluka. Itu yang kita lagi belajar. Ya bukan saudara aja yang belajar, saya juga lagi belajar. Dan sampai selama kita hidup, kita harus belajar. Amin. Karena pembelajaran itu nggak selama kita, nggak sekali dua kali aja, tapi pembelajaran itu selama kita hidup. Amin. Nah, saudara terkasih, yang terakhir, mengapa saya harus mengampuni? Alasan yang pertama, yang ketiga, mengapa saya harus mengampuni? Karena agar iblis tidak mendapat keuntungan dari kita. Ternyata iblis dapat keuntungan. Karena ciri-ciri orang yang mengampuni, nih, ciri-ciri orang mengampuni, dia suka ceritain kepada yang lain, jelek-jelekin orang lain. Ini khotbah saya nggak bisa lama karena sebenarnya ini khotbah yang akan saya kirim besok ke Pondok Bambu, tanggal 14. Jadi nanti kan dibikin di YouTube, khotbah ini akan saya kirim ke Pondok Bambu.
Jadi waktunya sedikit lagi saya selesaikan. Karena perjanjiannya cuma 1 jam. Nah saudara, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, iblis yang untung. Kita apa? Rugi. Gak ada untungnya kita. Amin? Gak ada untungnya kita. Iblis yang rugi. Biasanya kan gitu kalau di rumah. Ya, istrinya dimarah-marahin sama suaminya, dipukul lagi. Suaminya gak berani, bikin suaminya. Setelah bikin suaminya, anaknya. Kau tengok tuh bapakmu cucok ya. Bapakmu cucok tengok. Anaknya gak apa-apa. Impartasinya. Kau tengok bapakmu. Yang tadinya anaknya baik sama bapaknya jadi benci. Tanpa dia sadari, dia impartasikan kebencian itu. Tanpa dia sadari. Akhirnya anaknya jadi benci, dendam. Ya, jangan. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, kita nggak mau melepaskan pengampunan, impartasi, makanya, siapa yang suka di sini kayak gitu? Kayaknya nggak ada di sini. Di sana banyak. Kayaknya nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Iya kan? Iya. Ada orangnya. Iya kan? Yang untung siapa? Iblis. Iya betul. Amin ya? Amin. Ya makanya kita harus mengampuni. Ya kerinduan saya kita bisa bebas dari luka batin. Supaya kita bisa menjadi orang yang maksimal di tahun 2021 ini. Kita bebas dari luka batin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, matiin.